Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya Siti Mutiah, NRP 1019040040012 dari kelas PL3A untuk menjelaskan apa itu sanitary landfill. Pembuangan sampah di Indonesia mengalami beberapa tahap perkembangan metode dalam pelaksanaannya. Yang pertama adalah metode open dumping. Penerapan metode ini umumnya dikarenakan alasan keterbatasan sumber daya, baik kemampuan teknis manusia maupun kemampuan pendanaan. Namun, cara pembuangan secara open dumping banyak menimbulkan masalah pencemaran dan gangguan lingkungan. Misalnya, perkembangan lalat dan tikus yang merupakan vektor penyakit, lalu polusi udara oleh debu, bau, dan gas yang dihasilkan, polusi air akibat banyaknya cairan sampah yang timbul dan meresap ke dalam tanah, dan estetika lingkungan yang buruk karena pemandangan yang kotor. Kemudian ada metode kontrol landfill atau disebut juga dengan metode lahan uruk terkendali. Metode ini merupakan peningkatan dari open dumping, di mana secara periodik sampah yang telah ditimbun ditutup dengan lapisan tanah untuk mengurangi potensi gangguan lingkungan yang ditimbulkan. Metode lahan uruk terkendali atau kontrol landfill adalah metode pengurukan di areal pengurukan sampah dengan cara dipadatkan dan ditutup dengan tanah penutup sekurang-kurangnya setiap 7 hari. Lalu yang terakhir atau yang sekarang ini banyak dipakai adalah sanitary landfill atau metode lahan uruk saniter. Metode ini merupakan metode pengurukan di areal pengurukan sampah yang disiapkan dan dioperasikan secara sistematis dengan penyebaran dan pemadatan sampah pada area pengurukan serta penutupan sampah setiap hari. Selanjutnya, kita akan lebih fokus membahas mengenai sanitary landfill. Menurut Chobanoglos, TPA dengan sistem sanitary landfill merupakan sarana fisik yang digunakan untuk membuang sisa sampah padat perkotaan ke permukaan tanah di bumi dan ditutup pada setiap akhir operasi setiap harinya, yang didesain dan dioperasikan secara sistematik untuk meminimalkan pengaruhnya terhadap lingkungan. Kalau kita tinjau kembali definisi dari kontrol landfill dan sanitary landfill, kita bisa tahu bahwa dua metode ini tuh sebenarnya mirip, tapi ada beda tipis. Nah, persamaan dan perbedaannya kita bisa lihat pada tabel di slide. Yang pertama, dasar lahan uruk menuju suatu titik tertentu. Antara kontrol landfill dan sanitary landfill ini tuh sama, yaitu tanah setempat dipadatkan, kemudian liner dasarnya dengan tanah permeabilitas rendah. Yang kedua, liner dasar. Pada kontrol landfill, tanah dengan permeabilitas rendah dipadatkan 2 kali 30 cm. Bila perlu, dapat digunakan geomembran HDPE. Nah, sedangkan pada sanitary landfill, dipadatkannya itu 3 kali 30 cm. Kemudian parameter yang keempat sampai ke-7 itu ada karpet kerikil minimum 20 cm, pasir pelindung minimal 20 cm, drainase atau tanggul keliling, dan drainase lokal pada kontrol landfill hanya dianjurkan. Sedangkan pada sanitary landfill itu diharuskan ada. Lalu yang ke-8 adalah pengumpul leachate. Pada kontrol landfill itu minimal ada saluran kerikil. Sedangkan pada sanitary landfill harus ada sistem saluran dan pipa perforasi. Parameter 9 yaitu kolam penampung. Pada kedua metode, kolam ini diharuskan ada. Kemudian parameter 10, resirkulasi leachate. Pada kontrol landfill dianjurkan, sedangkan pada sanitary landfill diharuskan ada. Parameter 9, pengolah leachate. Pada kontrol landfill berupa kolam-kolam stabilisasi, sedangkan pada sanitary landfill berupa pengolahan biologis, bila perlu ditambah pengolahan kimia dan land treatment.
Parameter 12, sumur pantau. Pada kontrol landfill, minimum 1 hulu dan 1 hilir sesuai arah aliran air tanah. Sedangkan sanitary landfill, minimum ada 1 hulu, 2 hilir, dan 1 unit di luar lokasi sesuai arah aliran air tanah. Parameter 13, ventilasi. Pada kontrol landfill, minimum dengan kerikil horizontal vertikal. Sedangkan pada sanitary landfill, sistemnya berupa vertikal dengan beronjok kerikil dan pipa, karpet kerikil setiap 5 meter lapisan. Parameter 14, sarana lab analisis air. Pada kontrol landfill itu nggak ada, sedangkan pada sanitary landfill dianjurkan ada. Parameter 15, jalur hijau penyangga. Pada kedua metode diharuskan ada. Parameter 16, tanah penutup. Pada kontrol landfill, minimum dilakukan setiap 7 hari, sedangkan pada sanitary landfill dilakukan setiap hari. Parameter 17, sistem penutup antara. Pada kontrol landfill, dilakukan bila tidak digunakan lebih dari 1 bulan, sedangkan sanitary landfill dilakukan apabila tidak digunakan lebih dari 1 bulan dan setiap mencapai ketinggian lapisan 5 cm. Parameter 18, sistem penutup final. Pada kontrol landfill, minimum berupa tanah kedap 20 cm ditambah subdrainase air permukaan ditambah topsoil. Sedangkan pada sanitary landfill, berupa sistem terpadu dengan lapisan kedap, subdrainase air permukaan, pelindung, karpet penangkap gas. Lalu, parameter 19, pengendali vektor. Pada kedua metode diharuskan ada. Tabel ini didapatkan dari Damanhuri 2010. Fasilitas umum yang ada di sanitary landfill, diantaranya yang pertama, prasarana jalan. Menurut Cobanoglos, akses yang digunakan untuk menuju ke TPA harus diaspal dan tersedia jalan untuk daerah pembongkaran sampah dari truk ke TPA. Yang kedua, prasarana drainase. Jenis drainase dapat berupa drainase permanen yang dipasang pada jalan utama, di sekeliling timbunan terakhir, daerah kantor, gudang, bengkel, dan tempat cuci. Dan ada drainase sementara yang dibuat secara lokal pada zona yang dioperasikan. Yang ketiga, fasilitas penerimaan. Menurut Dharma Setiawan, fasilitas penerimaan dimaksudkan sebagai tempat pemeriksaan sampah yang datang, pencatatan data, dan pengaturan kedatangan truk sampah. Pada umumnya, fasilitas ini dibangun berupa pos pengendali di pintu masuk TPA. Yang keempat adalah pagar TPA. Selain berfungsi sebagai batas dan mencegah pembuangan liar ke TPA, pagar TPA ini juga dapat berfungsi sebagai green barrier. Fasilitas perlindungan lingkungan yang ada di sanitary landfill. Yang pertama, lapisan dasar kedap air. Ketentuan lapisan dasar TPA menurut Peraturan Menteri PU Nomor 3 Tahun 2013 adalah lapisan dasar TPA harus kedap air sehingga liquid terhambat meresap ke dalam tanah dan tidak mencemari air tanah. Nah, jenis lapisan dasar kedap air diantaranya ada lapisan karet sintetis, lapisan polimer sintetis, lapisan aspal, dan lapisan tanah lempung. Yang kedua, fasilitas pengamanan gas. Gas bio yang dihasilkan oleh timbunan sampah harus dialirkan ke pipa penangkap gas melalui ventilasi sistem penangkap gas, lalu dibakar pada gas flare. Sangat dianjurkan untuk menangkap gas bio ini karena bisa dimanfaatkan. Yang ketiga, jaringan pengumpul liquid. Pipa jaringan pengumpul liquid di dasar TPA berfungsi untuk mengalirkan liquid yang terbentuk dari timbunan sampah ke kolam penampung liquid. Yang keempat, sumur atau kolam penampung. Kolam penampungan ini berfungsi untuk mengatur debit aliran liquid yang akan disalurkan ke fasilitas pengolahan. Kelima,
ada green barrier. Untuk mengantisipasi penyebaran bau dan populasi lalat yang tinggi, maka perlu dibuat green barrier berupa area perpohonan di sekeliling TPA. Tebal green barrier ini kurang lebih 10 meter yang berupa kanopi. Kemudian nomor 6, ada sumber uji. Sumber uji diperlukan untuk mengetahui ada tidaknya pencemaran terhadap air tanah yang disebabkan oleh adanya rembesan leakage dari dasar TPA. Misalnya dikarenakan oleh dasar TPA yang tidak kedap, adanya retakan lapisan tanah, dan adanya kebocoran geomembran. Yang ketujuh, ada alat berat. Alat berat yang sering digunakan di TPA umumnya berupa bulldozer, ekskavator, dan loader. Setiap jenis peralatan ini memiliki karakteristik yang berbeda dengan operasionalnya. Fasilitas penunjang pada sanitary landfill yang pertama adalah sarana air bersih. Air bersih di TPA diperlukan untuk pembersihan kendaraan pengangkut sampah atau truk, alat berat, keperluan mandi cuci bagi petugas maupun pengunjung TPA. Kemudian selain itu, apabila memungkinkan, air bersih juga diperlukan untuk menyiram debu di sekitar area penimbunan secara berkala untuk mengurangi polusi udara. Yang kedua adalah bengkel. Bengkel di TPA diperlukan untuk pemeliharaan alat berat serta memperbaiki kendaraan yang mengalami kerusakan ringan yang terjadi di TPA, sehingga tidak sampai mengganggu operasi pembuangan sampah. Yang ketiga yaitu jembatan timbang. Jembatan timbang ini diperlukan untuk mengetahui berat sampah yang masuk TPA sehingga masa pakai TPA dapat dikendalikan. Selain itu, jembatan timbang ini juga dapat digunakan sebagai ukuran pembayaran pembuangan sampah per truk untuk sampah dari sumber tertentu yang tidak dikenakan retribusi. Ada beberapa metode yang digunakan untuk pembuangan sampah di sanitary landfill. Yang pertama adalah metode parit. Pada metode ini, site yang ada digali, kemudian sampah ditebarkan dalam galian, dipadatkan, dan ditutup harian. Kemudian digunakan bila air tanah cukup rendah sehingga zona non-aerasi di bawah landfill cukup tinggi, yaitu sekitar lebih dari 1,5 meter. Kemudian digunakan juga untuk daerah datar atau sedikit bergelombang. Yang kedua ada metode area. Metode ini dapat diterapkan pada site yang relatif datar. Kemudian sampah membentuk sel-sel sampah yang saling dibatasi oleh tanah penutup. Setelah pengurukan akan membentuk suatu slop. Lalu penyebaran dan pemadatan sampah berlawanan dengan kemiringannya. Yang ketiga ada metode slop atau ramp. Pada metode ini sebagian tanah digali, kemudian sampah diuruk, lalu ditutup dengan tanah penutup yang berupa tanah galian yang tadi. Lalu setelah lapisan pertama selesai, operasi berikutnya akan mengikuti metode area. Metode yang keempat yaitu metode pit atau canyon, memanfaatkan cekungan tanah yang ada, misalnya bekas tambang. Pengurukan sampah dimulai dari dasar. Kemudian penyebaran dan pemadatan sampah seperti metode area. Tetapi pada kenyataan di lapangan, cara ini dapat berkembang lebih jauh sesuai dengan kondisi yang ada. Berikut ini merupakan ilustrasi dari metode parit. Jadi di pinggiran area kerja atau area penimbunan terdapat tanah yang digunakan sebagai pembatas area timbunan. Jadi tanah ini tuh bentukannya mirip parit, makanya disebut sebagai metode parit. Pada slide ini
ditampilkan ilustrasi dari metode area. Bisa terlihat sampah membentuk suatu sel-sel yang saling dibatasi oleh tanah penutup. Berikut ini merupakan ilustrasi dari metode pit. Jadi di gambar terlihat bahwa ada cekungan, kemudian pengurukan sampah dimulai dari dasar cekungan, lalu ke atas gitu. Berdasarkan kegunaannya, tanah penutup pada landfill dapat dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, daily cover. Daily cover adalah lapisan penutup pada permukaan timunan sampah, umumnya mempunyai tebal 150 mm, yang ditutup pada setiap akhir dari hari kerja atau operasi. Yang kedua, ada intermediate cover. Intermediate cover ini memiliki fungsi yang sama seperti daily cover, yaitu mengendalikan gangguan seperti ceceran sampah, bau, dan hama. Namun, sebagai tambahannya, intermediate cover dapat mengurangi infiltrasi dari air hujan, mencegah rembesan leachate dan gas-gas landfill, lalu sebagai media tumbuh vegetasi, dan dapat menjalankan fungsinya dalam waktu yang lama. Yang ketiga, ada final cover. Sasaran utama dari final cover adalah yang pertama, meminimalisasi infiltrasi air hujan setelah landfill terselesaikan. Kedua, untuk membatasi pelepasan gas-gas landfill. Yang ketiga, untuk menekan vektor-vektor proliferasi. Yang keempat, untuk mengurangi potensi kebakaran. Yang kelima, untuk menyediakan permukaan yang cocok untuk revegetasi lokasi. Dan yang keenam, sebagai elemen sentral bagi reklamasi lokasi. Berikut merupakan sumber-sumber yang saya gunakan dalam pembuatan presentasi ini. Banyak salah dan kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.